Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Apapun bentuk nikmat yang telah diberikan Allah, itu semua adalah anugerah yang tidak bisa dibalas, kecuali kita punya kewajiban untuk mensyukuri semuanya. Hanya itu. Dan bagi kita semua sudah diajarkan oleh guru kita, Syaikhul Mursyid, bahwa bersyukur yang sangat efektif itu adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan banyak berzikir itulah kemudian kita sedikit bisa menimbang atas limpahan nikmat yang tiada tara. Karena ternyata Allah telah memberikan kita alat yang dilimpahkan di dalam diri kita ini untuk bisa terus-menerus syukur atas nikmat-nikmat tersebut, yaitu qalbu, hati. Dengan hati itulah kemudian oleh guru mursyid kita dibimbing, dituntun supaya terus-menerus bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa mengingat Allah itulah kemudian baru kita bisa mengungkapkan tasyukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti yang telah disampaikan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kita kami syakarkan, ketika kalian sedang mengingatku, itulah tandanya kalian telah mensyukuri nikmat-nikmatku. Begitu juga sebaliknya, wa idza nasita kafarta, ketika kalian melupakan aku, itu tandanya bahwa kalian telah kufur nikmat. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini saya membacakan redaksi daripada kitab ini. Walaupun saya sendiri jujur bagaimana mewujudkannya ini sungguh masih sangat sulit karena begitu dalamnya. Namun saya coba kita ringkas dengan apa yang telah dicontohkan oleh guru kita. Karena memang pandangan ulama-ulama tasawuf secara keilmuan itu sangat-sangat luas. Tidak semua orang mampu menjangkau keluasan ilmu para sufi itu.
Apalagi sufi masih belajar. Kayak kita ini diarani sufi yang gak sufi, diarani syariat ada yang morat-marit. Ya yang enak guys belajar juga. Tapi alhamdulillah semua kekurangan itu kita diberi oleh Allah. Untuk menutupi kekurangan dari aspek syariat kita sudah diberi solusi. Untuk menutupi dari aspek hakikat kita juga sudah diberi solusi. Tinggal dua hal ini yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zikrullah. Di dalam kitab ini para sahabat mengutip dari salah satu referensi yang beliau miliki, wasadatus sufi yaitu yu'awwiduna al-muridin awalan ala dzikri lisan alladhi yuraqqihi ma'al mawalati min dzikri qalbi takallufan ila dzikri tab'an thumma ila dzikri sirr. Jadi tokoh-tokoh tasawuf itu di dalam rangka membimbing menuntun murid-muridnya itu ada tahapan-tahapan. Pertama, beliau menuntunnya melatih murid-muridnya itu dengan membiasakan zikir di lisan. Lisan yang terus berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di lisan terus dibiasakan. Kemudian setelah itu ini akan langsung naik menuju hati. Awalan ala lisan alladhi yuraqqihi ma'al mawad min qalbi. Kemudian dituntun dia naik ke zikir hati. Setelah dia berproses zikir ini kan, kalau saya berbicara teorinya dulu, saya bicara teori, nanti saya bicara bagaimana para sahabat menuntun kita. Ini teori keilmuannya yang diajarkan oleh para tasawuf. Jadi zikir hati, zikir qalbu, zikir lisan, terus dia berproses kepada zikir qalbu. Setelah itu berproses, hatinya berproses menjadi karakter, menjadi kepribadian. Bila zikir tab'an, tabiat, kebiasaan jadi karakter, jadi watak. Cuma ila zikir sirr, kemudian diproses lagi masuk ke zikir sirr, zikir yang rahasia. Ini apa yang lisan dan qalbu, tabiat, manusia. Memulainya gimana kalau seperti itu? Makanya kalau kita baca redaksinya gini, kita jadi sulit memahaminya. Tetapi kenapa redaksi semacam ini disajikan oleh pengarang musik? Supaya kita juga punya referensi bahwa memang tahapan-tahapan ulama-ulama terdahulu itu, ahli tasawuf itu tidak lepas dari proses-proses teori yang semacam ini. Saya belajar dari ini, saya coba pahami sesuai dengan apa yang Pak seringkali Al-Mukarram sampaikan. Satu, bahwa mursyid kita Habib Syekh Ahmad Shalihul Wafa itu adalah seorang guru mursyid yang mujaddid, yang memiliki kapasitas untuk memperbaharui metode ajaran thariqahnya sesuai dengan kondisi zaman. Seperti itu. Jadi tidak melulu apa yang didapatkan beliau pada zaman-zaman ulama tasawuf sebelum beliau, tidak melulu itu. Itu adalah referensi, itu adalah pijakan keilmuan. Tetapi bagaimana zaman beliau ke belakang dan murid-murid beliau sejak beliau ke belakang ini bagaimana? Nah, maka kemudian teori-teori semacam ini setelah saya amati itu dia tidak terlalu banyak berteori ternyata. Apa kemudian diberikan kepada murid-muridnya? Hanya 2 talqin.
Zikir jahar, zikir khafi. Seperti ternyata dengan ditanamkan kalimat ismul kalimat la ilaha illallah yang kemudian dia berproses setelah diamalkan lama-lama, berdiamalkan sedikit tahap dan sesuai dengan tuntunan beliau 165 kali setiap selesai sholat minimal, mau lebih silakan, lebih baik, lebih banyak lebih baik dan seterusnya, tapi standar minimalnya adalah 165 kali. Terus dia akan berproses dengan sendirinya, tergantung yang mengamalkan. Seperti itu. Kalau bahasanya Al-Baron, ini adalah resep dokter yang sudah paten. Kalau kita mau sesuai dengan, kalau kita mau tahu hasilnya dari resep dokter ini, ya aman, lakukan sesuai dengan resep itu. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Itu resep sudah pasti. Nah, maka dia akan berproses dengan sendirinya, seperti halnya yang digambarkan di dalam surat Ibrahim ayat 24. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha bis-sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Jadi kalimat thayyibah itu seperti halnya pohon thayyibah yang akarnya menghujam ke bumi, sedang pohonnya itu menjulang tinggi ke langit. Dia akan berproses, semakin dalam, dia semakin terus, semakin menghujam. Begitu juga cabangnya semakin tinggi menjulang, semakin tinggi juga. Kalau bahasanya dengan Gaos, ya, bahwa murid pengarsa Abangan yang mampu meneruskan amalan ini, yang akarnya terhujam ke dalam bumi paling dalam, yang pohonnya menjulang tinggi kepada langit yang paling tinggi, itu adalah orang Surabaya yang bukan hanya 10 kali ke Pondok Pesantren Suryalaya. Itu bahasanya dengan Gaus. Video dengan Gaus tahun 2014. Siapa? Ya, Muhammad Ali Al-Fiyah. Jadi bikinnya itu sudah menghujam ke bumi paling dalam, pohonnya itu menjulang tinggi ke langit. Nah, dia berproses awalnya ternyata dia dikerja sama dikir kopi yang diucapkan. Nah, kemudian Bapak sekalian, ini bagaimana ada dikir tabiat, ada dikir sirri. Kalau kita baca ini, ya nggak usah begini, sudah nggak usah ini. Pokoknya 2 itu yang harus kita. Ternyata itu. Makanya kalau kita apa adanya baca ini, kita nanti jangan-jangan berteori sendiri. Kalau sudah berteori sendiri, kita menciptakan metode sendiri, nah itu menjadi terputus maktuul faidul barakah. Itu yang kita takutkan. Putus aliran barokah daripada Syekhul Mursyid yang telah menanamkan 2 diri itu, kita khawatir putus sebab kita sudah menyalahi resep yang benar. Sebenarnya dari 2 diri itulah. Kenapa di sini ada dikir lisan? Itulah memang untuk menguatkan supaya lisan itu tetap terlatih dengan sendirinya, karena orang-orang yang pemula memang perlu kekuatan, perlu power, perlu energi. Yang itu bisa dilakukan dengan lisan yang dipergunakan untuk berzikir. Makanya di sini apakah sahabat juga mengatakan mana yang harus didahulukan, apakah dikir lisan ataukah dikir qalbi? Bagi orang-orang yang masih belajar, dikir lisan itu sangat penting. Tapi bagi orang-orang tertentu, dikir lisan itu ya sekedarnya, karena dia sudah tembus. Tetapi saya lihat Al-Mukarram dikir jannah pun luar biasa. Artinya apa? Itu sama-sama harus kita contoh, sama-sama kita harus laksanakan. Dikir jannah dari subuh sampai isya itu sudah 1 jam. 1 jam. Mantap. Kalau kita 1 jam sambil tidur, lucu kan gitu. Kalau sekarang musim penghujan kayak gini,
musim penghujan ada selokan sedikit yang tempat ada air yang menggenang itu kan. Kalau musim penghujan kan ada kodok yang bunyi. Enggak kayak gitu ya. Tapi dicerita sampai itu kan sampai begitu. Tapi kayak kodok sampai begitu kan. Itu kalau engkau stabil ya. Ini takdirnya sangat kental. Subuh seperti itu. Jadi kalau di benteng beliau adaptasi, ngalah, mengikuti gerakannya yang imam. Tapi kalau sudah sendiri masya Allah. Jadi di Sidoarjo mengetahui persis, tahu persis bagaimana diri subuh. Kita bisa. Makanya artinya apa? Dzikir jahar dengan dzikir khafi itu mah yang didahulukan. Kalau di dalam kitab ini memang Bang Sahabat mengatakan bagi kalangan yang masih dalam tahap belajar, dzikir jahar itu didahulukan, diutamakan, dipentingkan sekali itu memperkuat yang dalam. Sebab ternyata kalau tanpa ada sentuhan dzikir jahar yang di dalam juga lebih, maka harus dibantu. Allah la ilaha illallah la ilaha illallah supaya tersentuh. Nah, ketika dihubung-hubungkan dengan urusan imun, ternyata dengan sinergi, dengan serasinya antara pukulan dzikir jahar dengan ketika dalam hobi pas sasarannya itu ternyata membuat peredaran darah itu stabil. Detak jantung itu menjadi stabil. Jadi padu jantungnya jadi. Makanya penting sekali. Allah la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi dia akan berproses dengan sendirinya. Makanya hati itu di dalam kitab, di dalam salah satu hadis qudsi, karena itu dia beribadah agama. Di pertama Allah membangun istana pada diri manusia itu pertama adalah dibangun di sini sabr. Wafil sabr qalban, di dalam dada ini ada yang namanya qalbu. Ternyata hati itu ada lapisan pertama di dalam struktur qalbu ini. Yang istilah qalbu itu ada di lapisan awal. Wafil qalbi fuad, di dalamnya itu baru ada namanya fuad. Jadi lapisannya masih ada 7 fuad. Berarti kalau kita berbicara tentang dzikir qalbu, dzikir khafi itu sebenarnya masih dalam posisi di awal, posisi di lapisan luar. Baru dia setelah berproses baru masuk ke dalam fuad. Setelah wafil fuad masuk di sini. Wafil saraf sir. Masuk di situ tahapan. Bagaimana mengukurnya ya sudah nggak usah dianggap, nggak usah dibayang-bayang sudah. Ya jalankan aja lah. Ilahi. Cuman yang pasti secara keilmuan, tingkat kepekaan, tingkat sensitivitas orang yang sudah tembus proses dzikirnya itu, entah dari sisi mana dia sudah tembus, pasti inspirasi positif, pikiran positif itu akan lahir, akan keluar. Ilmu, ya kalau ingin sedikit menterangkan, itulah mungkin ilmu lagi, walaupun kelasnya kelas kecil lah gitu, itulah. Tapi kan kita supaya bangga aja lah, supaya bangga kita mengamalkan dzikir sekali apa dapat, ilmu lagunya pasti dapat. Ya kalau memang kita nggak mau yang daki ya harus pokoknya oleh pemahaman lah bahasanya begitu kan ya, pemahaman dari situ lah. Inspirasi itu lah sih, ilmu lagu ini lah kepintaran dunia, ilham dari itu seperti itu. Ya buat bangga-banggaan apa? Ya. Seperti itu. Bahwa kita telah berproses gitu. Telah berproses begitu itu telah memang berjalan. Makanya Mas Nabi sering mengatakan fokus ya. Nah, mari kita baca teori guna fokus ini. Saya tidak tahu kan baca teori gitu ya. Hilang senjata itu kamu. Saya kita dulu kan itu gak lalu muncul tembak-tembakan ini. Seperti Ustaz naik ke sana. Seperti itu pasti dapat di situ, pasti kita dapatkan. Makanya dari itulah
Ketika kita membaca kitab ini, ya sudah, pokoknya bahwa kita ikuti apa yang sudah diajarkan oleh guru kita. Apa yang diberikan, yang dicontohkan beliau adalah zikir jahar dan zikir khauf. Kita proses dari dua zikir itu, insya Allah bahwa semuanya akan naik sampai apa akhirnya wa alamatu hadil akhir, tanda-tanda terakhir, ciri-ciri akhir daripada orang yang mengamalkan zikir. Tahapannya dari zikir lisan, zikir qaul, zikir taba'ah, kemudian zikir sin, ada tanda-tanda nanti yang dia sudah bisa merasuk menjadi satu dalam dirinya itu. Idza tarakta dzikri, ketika dia lupa meninggalkan zikir itu, fa innahu la yadhkuruka, sebenarnya dia tidak meninggalkan. Zikirnya itu tidak kemana-mana sebenarnya, cuma perasaan kita seperti hilang. Bal yarudduka, bahkan dia kembali minal ghaibi ilal qulub, dia mengingatkan kembali, dia hadir lagi, lupa diingat. Ini bahasa yang sedikit naik. Kata Al-Qara'ah itu, orang kalau sudah berzikir, bukan kita yang mengejar Allah, tapi Allah yang mengejar kita. Itu sampai seperti itu bukan kelas kita. Itu sudah moroh tingkatan coba gitu ya. Tapi nggak apa-apa, paling tidak kita dengar informasi dari dia. Walaupun kita tidak sadar, kita tidak perlu bermimpi seperti itu. Udah jalankan aja. Nanti kalau kita bermimpi, nanti halusinasi ya, aku harus tutup. Sehingga kita harus ya. Pokoknya kita jangan berhasil haluskan. Tapi setidak-tidaknya informasi tingkat-tingkat tinggi itu kita juga dengar ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Makanya pada orang-orang yang sudah kudur terus hatinya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sudah mendengarkan muraqabah, sudah dekat, sudah diawasi, sama sudah dia tidak lepas di mana-mana dia sudah bersama Allah. Sampai bahasanya Al-Mukarram, saking nikmatnya Allah, kayak dia sudah dikejar sampai begitu, bahasanya begitu. Nah kalau sudah dikejar, masya Allah, mau apa lagi? Itulah yang kasih. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Seperti itu. Maka kita sekalian, makanya waqala, ini pendapat Ibnu Athaillah, wa yaqulu Syekh Ibnu Athaillah Iskandar radhiyallahu anhu, min alamati annahu la tahbutu nirahu wa la tadhhabu. Jadi orang yang sudah masuk zikir itu, sudah berproses di dalam diri kita, sudah kita bisa merasakan zikir itu, maka ini la tahbutu, tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Apa yang tidak pernah hilang? Nirahu, bara api daripada zikir itu tidak pernah hilang, tidak pernah sirna. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, seperti api di dalam sekam ini. Seperti itu. Walau tadhabu, begitu juga cahaya itu juga tidak akan pernah padam. Dia tidak akan pernah redup, tetapi dia terus memancarkan cahaya dalam kehidupan kita. Seperti itu. Makanya tahapan-tahapan itu kan terus kita lakukan. Memang kalau kita beberapa referensi macam-macam, kita tidak harus mengamalkan sekian ribu, kita kalau salah, itulah yang dikatakan salah satu aspeknya bahwa musuh kita adalah menjadi dia tidak pernah berubah bikin lebih daripada apa yang sudah dia lakukan. 160 bikin jahat, bikin kopi, kalau buka. Persoalan kita mau lebih itu urusan sifatnya pribadi dan itu tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Perintah beliau 165 dikerja, kopinya lupa mengingatkan lupa saja. Hanya itu. Tetapi memang ketika kita memang mau meningkatkan amalnya secara individu, ya tidak ada masalah. Hal itu sifatnya tidak meningkat dan tidak pun tidak apa-apa, iya pun ya tidak dilarang. Tapi sebaiknya harus berkonsultasi kepada guru kita supaya nanti kita kalau ada apa-apa, terjadi apa-apa, guru bisa tahu persis kondisinya itu karena apa. Jangan sampai kemudian tiba-tiba panas, tapi panas itu stres gitu ya. Nah, kan gitu kan. Jadi macam-macam nanti begitu, waduh, nanti panas bisa nembak musuh, terus ini
ini sembus kita lemah lipat tuh. Nah itu karena begitu itu yang tahu adalah guru, yang tahu adalah sehingga kita supaya kita normal saja mengikuti apa yang insya Allah. Karena memang sedang itu akan muncul secara alami. Karena diri itu sendiri adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Iman itu akan terus bertambah, kemudian tauhid kita akan terus terbersihkan. Maka ini tasfiyatul qulubi wa tazkiyatul nufus, disucikan tauhid itu terus di dalam hati sehingga menjadi sensitif, menjadi lembut, menjadi labil, sehingga menjadi syahwat. Kalau sudah seperti itu betul, bara api tidak akan pernah padam. Jadi juga cahaya tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah lebih. Kecuali terus apinya membara, cahayanya terus memancarkan cahaya lebih jelas. Seperti apa bara api? Seperti apa cahayanya? Semangat beribadahnya itu tidak mudah. Nanti dikatakan bara api tidak pernah padam. Kalau begini nanti aku itu lagi. Jangan dianalogkan seperti itu. Kemudian memancarkan cahaya loh. Kalau cahaya tidak sama, bukan cahaya seperti lampu ini, bukan cahaya tidak seperti itu. Tapi semangat untuk beribadah, semangat untuk itu sangat sudah merupakan pancarannya muncul dari dalam dirinya itulah dia tidak akan pernah putus terus itu. Seperti itu kita gampang melihat contohnya itu gampang. Bagaimana sosok Abu Bakar itu aja. Itu yang itu aja. Bagaimana sosok Abu Bakar? Abu Bakar dimanapun beliau berada yang dibicarakan tidak ada lagi. Kecuali mengajak kita kepada itu aja. Terus ibadah terus. Dia terus bergelora di dalam diri. Terus. Dan beliau sudah tampak sekali hadiah bagi orang yang beribadah itu apa, hadiahnya begitu juga adabnya apa bagi orang yang sudah semuanya tampak bagi beliau. Makanya beliau tidak pernah semakin terus bergerak. Hanya kita sebutnya yang terbatas sekali kemampuan. Setidak-tidaknya standar apa yang sudah diberikan oleh kita di 165 sama di Robi pertama karena insya Allah itu adalah standar minimal yang dikatakan pada kira-kira hari Jumat hari itu sebelum manasik 2 minggu sebelum manasik beliau pernah sedikit bercerita. Jadi murid itu beliau menggambarkan seperti halnya kita ini anak sekolah. Kita ini seperti halnya anak sekolah. Guru dengan murid. Bagaimana murid di sekolah itu? Ada murid yang cerdas, pintar, ada yang biasa-biasa, ada yang bodoh, ada yang nakal. Semua. Kalau udah pintar gampang menilainya. Pintarnya itu dinilai dengan poin. Kalau tidak pintar, yaitu nanti ada sisi-sisi lain. Ada anak yang bodoh ada anak bodoh tapi rajin masuknya rajin macam-macam. Kalau yang lain mungkin tidak perlu kita itu karena memang sudah punya poin. Sekarang bodoh tapi rajin, ada bodoh tapi tidak rajin. Nah, untuk kenaikan kelas anak dari murid-murid ini, yang bodoh ini kalau ukurannya adalah intelektual, kecerdasan, kepintaran, maka yang bodoh ini satu sisi dia tidak punya persyaratan untuk naik kelas, tapi dia punya sisi lain, rajin masuk sekolah. Maka ini menjadi pertimbangan gurunya untuk menaikkan kelas. Maka ini pasti dinaikkan oleh gurunya. Ya. Dari situ muncul rahmahnya, muncul kasih sayangnya guru. Karena dia rajin. Maka Al-Muharram membicarakan kita ikhwan ini seperti anak sekolah yang bodoh tapi rajin. Maka kerajinannya itu dia menimbulkan rasa iba, rasa kasih sayang
gurunya itu menaikkan kelas. Maka kata beliau itu, ya ini nggak kita semua buat terus. Bahasanya begitu, kalau menurut saya. Tuh, ini ya, dia itu yang terjadi bagi kita. Kalau berpikir itu saya tahu. Tapi saya kira orang alasan yang menggunakan alasan itu. Saya kira orang begitu karena musim corona atau panas di corona itu, waduh itu corona kan gitu kan. Itu alasan yang membenarkan gitu. Tapi padahal itu bisa jadi alasan itu dikait-kait kan gitu kan. Jadi untuk orang melihat gambaran. Nah, ternyata untuk menumbuhkan rasa kasih sayang semacam itu, tempatnya ada di banyak tempat. Boleh jadi di mushola, boleh jadi di parkiran, boleh jadi di dapur, boleh jadi di manapun yang menimbulkan timbulnya kasih sayang guru pada murid. Makanya semua itu kelihatan oleh guru, pasti kelihatan. Kemarin waktu meninggalnya Ustaz Abu hari Rabu, hari Kamis ternyata apa? Mas Kohir yang sudah sekian hari itu yang meninggal dunia, suruh sholatin, suruh tahlilin malam Jumat kemarin pada saat meninggalnya itu bisa Abu terus kembali sama Kohir disolatin baik lagi, ditahlilin lagi. Itu apa artinya? Tidak ada terbersih di benak beliau itu. Nama Mas Kohir itu ada di sini muncul. Di mana tempatnya Mas Kohir? Tidak di sini Mas Kohir. Mas Kohir di tempat-tempat yang tidak dijamah orang, kebanyakan orang. Itu tidak dikenal secara fisik, tapi secara ini dia makanya selalu. Nah itulah murid kita berusaha untuk bisa jadi syukur kalau kita ini terus masuk terus terus sebagainya. Apa masuk bukan masuk begini masuk begini, tapi artinya kita ini punya rasa, punya peran bagaimana memberikan setidak-tidaknya itu bisa mengangkat kita secara spiritual. Ada istilah, ada makalah kami min ba'idun. Berapa banyak orang yang dekat dengan guru tapi jauh. Kami ba'idun qaribun. Begitu juga orang yang jauh tapi itu dekat. Tidak dikenal secara fisik tapi dikenal secara, tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Kan seperti itu kan ya. Bahwa tidak di mana ini. Misal saya ngomong tapi setidaknya itulah gambaran orang yang berpikir. Dongkrak dari guru itu Masya Allah, katrol dari guru itu sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. Kenapa? Yuraqihim ma'al mawalat. Karena dia dengan guru itu dia akan dinaikkan oleh guru makomnya. Seperti itu. Oke, makanya Insya Allah mudah-mudahan sekalian kita diberi kemampuan sesemampu kita. Tidak perlu kita langsung kelihatan si bulan ini langsung usah. Gak usah kagetan, biasa alamnya. Kalau tiba-tiba kita kepingin ya sudah teruskan, mudah-mudahan kita istiqomah. Mau diatur terus silahkan, mau tidak ya silahkan, tidak apa-apa. Belum kan seperti itu. Tiba-tiba suatu saat tiba-tiba muncul semangat. Mudah-mudahan istiqomah kan tidak lebih baik. Dan istiqomahnya yang kita memang agak berat. Makanya orang mengatakan orang itu sama-sama masih ruangnya masih 50-50. Orang yang sudah istiqomah masih ada ruang dia jadi berubah. Begitu juga orang yang tidak istiqomah sekarang kita tidak perlu remehkan, kita tidak perlu. Siapa tahu nanti suatu saat dia berubah sama seperti itu. Makanya kita alhamdulillah. Tidak arad ayat sebagai faliyah syai'u awil muridina. Kalau kita hadir kepada Allah Subhanahu bersama-sama dalam satu majelis dan bersama orang-orang yang telah sungguh-sungguh istiqomah dalam majelis. Karena antara satu dengan yusil ba'du antara satu dengan yang dia saling mengisi, saling membantu, saling mensupport antara satu dengan yang lain. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
ini yang berkaitan dulu bukan masalah ya mustahil nawitna pada tahwil pada orang alhamdulillah wa khairu bariin rabbana zidna muzana wa barakatuh jadi rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakatuh syidina wa barakatuh al-karam al-fatihah bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rasulullah terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.